أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Marhaban faya talabatal ilmi. Ini merupakan kata sambutan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang datang menemui beliau untuk menuntut ilmu. Dan sambutan ini juga yang saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah sampai-sampai ikan di dalam laut, di dasar lautan, malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan untuk seseorang yang menuntut ilmu. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi taliban lil ilmi fahuwa fi sabilillah." Rawahu Tirmidzi. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah. Seorang insan yang keluar dari rumahnya terhitung fi sabilillah, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan bersedih dan mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih, karena mereka berada di dalam lingkupan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jalan menempuh ilmu ini merupakan jalan menuju surga. Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalur dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga, dan merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menyintai dan menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba, yaitu Allah beri dia taufik untuk mendalami agamanya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah beri dia taufik untuk memahami agamanya. Nah, kita sekarang ini di majelis yang sangat mulia, majelis di mana turun di sini sakinah, turun di sini rahmah, malaikat-malaikat memohonkan ampunan dan maghfirah bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka janganlah kita sia-siakan kehadiran kita di majelis yang mulia ini dalam suatu ibadah, event ibadah yang sangat agung ini dengan suatu kesia-siaan. Hendaklah kita menanamkan, mencanangkan niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk dapat lebih dekat kepada agamanya, yang mana dengan dekat kepada agama kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tadi moderator bercerita tentang perkara penting. Di sini saya ingin menyambung tentang perkara-perkara penting. Kalau saya tanya kepada hadirin sekalian atau semua orang yang ada di majelis ini atau di ruangan ini, apakah perkara yang paling penting? Apa kira-kira jawabannya? Apa perkara yang paling penting? Ada yang menjawab ilmu. Ada jawaban lain? Hidup. Ada yang mengatakan bahwa hidup itu sangat penting. Ya, saya jawab. Saya jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin sekalian ingin tahu perkara yang paling penting dan sangat penting, maka bacalah firman Allah yang sering dibaca oleh para khatib di atas mimbar pada hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu apa kata Allah? Wala tamutunna. Jangan kamu sekali-kali mati. Saya tanya kepada antum sekalian, pada hadirin yang berbahagia, adakah manusia yang tidak mati? Ada di sini yang bebas dari kematian? Tidak ada. Semua orang pasti mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan wala tamutunna. Dalam bahasa Arab di sini ada nun taukid tsaqilah. Fungsinya untuk menekankan, yaitu jangan sekali-kali kamu itu mati. Bagaimana enggak mati? Kita manusia pasti mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kamu mati. Ya Allah, enggak bisa, kita pasti mati. Tapi ayat ini tidak titik sampai di situ. Allah mengatakan apa? Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan muslim. Islam yang kita miliki ini adalah anugerah yang terbesar dan terpenting dalam hidup manusia. Islam yang dianutnya ini adalah modal yang sangat berharga bagi seorang insan di dalam hidupnya.
Tidak ada yang lebih berharga baginya selain Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kamu beragama Islam. Mempertahankan Islam sampai akhir hayat, bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Islam yang benar. Ini adalah husnul khotimah yang semua kita mengharapkannya. Dan ini perkara yang sangat penting. Ini anugerah. Seorang yang wafat mati dengan membawa keislamannya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang berikrar Rabbunallah, sesembahan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Tidak ada rasa takut yang hakiki. Karena kalau kita katakan takut, kita semua punya rasa takut. Kalau kita cerita tentang sedih, kita semua pernah bersedih. Akan tapi di sana ada rasa takut yang hakiki, ada rasa sedih yang hakiki. Yang mana seorang akan merasa takut, yang mana seorang akan merasa sangat bersedih, yaitu penyesalan di hari akhirat. Mati datang kepada Allah dengan tidak membawa Islam. Ini adalah rasa takut dan rasa sedih yang tiada taranya. Ikhwani fiddin, hadirin yang berbahagia. Maka ya, kalau kita tanyakan tadi, apakah perkara penting dalam hidup kita? Jawabnya adalah Islam. Oleh karena itu, kita menyadari pentingnya Islam kita ini. Ini adalah modal kita yang sangat berharga. Kalaulah kita tidak punya modal apa-apa selain Islam, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu merawat Islam kita. Perlu mencari tahu Islam yang kita anut ini. Apa itu Islam? Islam yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai rahmatan lil alamin. Sudahkah kita merasakan Islam itu sebagai rahmah bagi kita, yang mana kita termasuk salah satu dari alam ini? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita, pada hadirin yang berbahagia. Untuk kesempatan pertama ini, saya mengajak kepada antum sekalian, kepada hadirin sekalian, untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 105. Surat Yunus ayat 105. Surat Yunus disebut juga surat As-Sabi'ah. Ya. Ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya ini. Sekarang ini sangat disayangkan, kaum muslimin banyak yang membaca Al-Quran, tapi sedikit yang menghayatinya, merenunginya, mentadabburinya. Salah satunya adalah firman Allah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan agar kamu tegakkan wajah kamu kepada din, kepada agama yang lurus, dan janganlah kamu tergolong orang-orang yang musyrik. Saya ingin mengajak antum sekalian pada hari ini sekalian untuk mencermati bagian pertama dari ayat ini, yaitu wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah. Agar kamu menegakkan wajah kamu kepada din yang hanif ini. Apa maksudnya? Iqamah, aqim, iqamah artinya menegakkan. Di antaranya kalau kita mau sholat, itu ada iqamat. Ya, qad qamat
qad qamatis shalah, akan ditegakkan salat. Jadi makna iqamah adalah menegakkan. Wajhaka, wajah kamu. Wajah adalah bulatan yang tampak pada seseorang dari hadapan. Itu dinamakan wajah di dalam bahasa Arab. Wajah seseorang. Dan kata ini sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana artinya di dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita sebut wajah juga ya, wajah. Kita mengerti wajah, inilah wajah kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyuruh, membuat suatu amaran, perintah. Apa perintahnya? Aqim, tegakkan wajah kamu untuk agama ini. Ayat serupa dengan ini di dalam surat yang lain, yaitu surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ar-Rum ayat 30. Kita juga mengambil bagian pertama dari ayat tersebut, yaitu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dalam dua ayat ini coba cermati. Bagi yang membawa mushaf Al-Qur'an, silakan membuka mushafnya. Surat Yunus ayat 105 dan surat Ar-Rum ayat 30. Di mana dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan wajah kita kepada agama yang lurus ini, yang hanif ini. Apa yang jadi pertanyaannya kepada kita semua adalah apa maksudnya menegakkan wajah untuk agama atau kepada agama ini? Apa yang ingin Allah sampaikan? Pesan yang ingin Allah sampaikan dalam ayat ini? Ikhwani fid din, hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk menongkrongi agama. Kalau kita katakan menongkrongi sesuatu bagaimana? Saya menongkrongi buku ini misalnya, yaitu saya membuka dan menelaahnya, mencermatinya dengan saksama. Itulah artinya menongkrongi. Kalau sekarang ada istilah anak tongkrong, nongkrongi TV lihat acara tertentu. Itu arti menongkrongi. Fa'aqim wajhaka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menongkrongi, tapi bukan menongkrongi yang lainnya, menongkrongi agama. Ini perintah dalam dua ayat dengan lafal yang sama, fa'aqim wa an aqim dan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Jadi agama ini perlu ditongkrongi, artinya perlu diseriusi. Kenapa agama perlu diseriusi? Tanpa keseriusan mustahil kita bisa memahaminya dengan benar. Dan mustahil kita punya semangat dan gairah serta keistiqomahan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi agama adalah perkara penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Konsekuensinya kita harus menongkrongi perkara ini. Agama kita ini perlu kita tongkrongi, kita pelajari, kita perhatikan dengan saksama, dengan penuh keseriusan dan konsentrasi. Hadirin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba perhatikan ayat tersebut. Allah mengungkapkannya dengan kata yang indah, yaitu apa? Fa'aqim wajhaka. Tegakkan wajah kamu. Ini menunjukkan jangan tidur. Menegakkan wajah, enggak akan tegak wajah itu kalau kita mengantuk, enggak tegak. Jadi harus dipelototi agama ini.
belajar baca buku agama, kita serius, kita pelototi, itu namanya menongkrongi agama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Itu perintah Rabb kita yang telah menciptakan kita. Kenapa harus tongkrongi? Karena ini perkara yang maha penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hidup mati kita. Ini penentu kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Janganlah dia sia-siakan kesempatan yang singkat ini dengan mengorbankan kesenangan atau kebahagiaan yang abadi pada masa yang akan datang. Orang yang bijak tentu tidak akan mengambil pilihan seperti itu. Maka dia fa'aqim wajhaka. Dia menegakkan wajahnya. Ada asumsi yang berkembang di tengah-tengah manusia. Coba buka surat At-Thaha ayat 1 dan 2. Asumsi itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ini asumsi sebahagian orang yang belum mengenal Islam atau belum kenal, belum akrab dengan Islam. Dia beranggapan kalau saya serius menuntut ilmu agama, susah hidup saya. Wah, nanti kalau serius-serius belajar agama susah hidup. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini haram, ini dilarang. Jadi susah hidup. Ini asumsi yang berkembang. Ini adalah satu sangkaan yang tergambar dalam benak manusia. Sebenarnya ini adalah satu angan-angan syaitan agar melalaikan manusia dari agama yang rahmah ini. Hadirin yang berbahagia. Jadi ada asumsi, seorang ayah berpesan kepada anaknya, "Nak, kalau belajar agama jangan serius-serius sekali lah, nanti bisa gila," katanya. Masa belajar agama yang benar jadi gila? Kan tidak mungkin. Allah menurunkan agama bukan untuk membuat manusia jadi gila. Nah, jangan serius-serius belajar agama. Ini pesan orang tua kepada anaknya. Nanti hidup kamu susah. Dunia tidak terjamin. Dan beberapa bayangan-bayangan kosong lainnya, yang itu merupakan angan-angan yang dihembuskan oleh syaitan. Coba cermati firman Allah yang saya sebutkan tadi, surat Thaha ayat 1 dan 2. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, Allah membuka ayatnya dengan huruf-huruf hijaiyah yang hanya Allah yang tahu maksudnya. Thaha menunjukkan keagungan perkara yang Allah sebutkan berikutnya. Apa kata Allah? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad untuk membuat hidup kamu susah. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia untuk ditadabburi, untuk dipahami dan diamalkan isinya, bukan untuk membuat hidup manusia menjadi susah. Justru sebaliknya. Kalau kita ambil di sini mafhumnya, ya, mafhum dari ayat ini, konsekuensi logis dari ayat ini, ya, menjalankan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an akan membuat hidup menjadi mudah. Itu konsekuensi logisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan untuk membuat hidup manusia menjadi susah. Jadi anggapan seperti itu dihilangkan. Wah, nanti payahlah kalau serius belajar. Sekarang ini kan orang belajar agama agak-agak gimana gitu, agak-agak hobi. Wah, nanti susahlah begini begitu. Karena dia belum tahu, karena belum dia masuki, belum dia selami. Sama seperti orang yang belum menyelami lautan, dia takut. Tapi begitu dia masuk menyelam ke lautan, dia lihat keindahan yang ada di dasar lautan. Maka dia pun ketagihan untuk menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi.
Tak kenal maka tak sayang. Ini pepatah dan berlaku juga di sini. Kalau kita tak kenal Islam, kita tidak menyayanginya, percayalah. Hingga sekarang ini coba lihat, Islam digambarkan yang buruk-buruk, sebagian umat Islam percaya. Mengapa? Karena mereka tidak tahu Islam. Ini masalahnya. Kenapa mereka tidak mau berusaha untuk mendekati Islam? Karena anggapan mereka, asumsi yang berkembang di dalam benak mereka, kalau serius sekali mempelajari Islam nanti hidup menjadi susah. Ini salah. Yang benar justru sebaliknya, mempelajari Islam, mengamalkan Islam justru membuat hidup menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fa kadzalikal yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih di dalam surat Thaha, barang siapa yang berpaling dari zikri, yaitu dari agamaku, dari agama Allah, dari Islam, maka baginya kehidupan yang sempit. Coba lihat kebalikan dari apa yang Allah sebutkan di awal surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana li tashqa. Di akhir surat Thaha Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dadanya jadi sempit, pikirannya jadi sempit, hidup terasa sempit, mudah stres, tidak mengerti apa tujuan hidupnya. Akhirnya ketika ditimpa musibah, dan manusia pasti mendapat musibah, dia limbung dan linglung. Ini karena dia berpaling dari Islam, dari agamanya, yang mana Allah justru akan memuliakannya dengan agamanya. Kita hanya bisa mulia dengan Islam, dan tidak ada kemuliaan kecuali Islam. Ini harus kita tanamkan. Ini harus kita tanamkan di dalam benak kita. Buang jauh-jauh kalau kita pelajari serius apa itu Islam, hidup kita akan jadi susah. Ya justru sebaliknya, berpaling dari Islam ini acuh tak acuh. Acuh tak acuh, tahu ya? Yaitu ya sebagian orang mengandalkan, nanti akan kita singgung juga ya. Sebagian orang mengandalkan, nanti saja saya jawab di hadapan Allah, saya tidak tahu, kan selesai masalahnya. Jadi sebagian orang memilih dirinya bodoh. Apa? Sebagian orang memilih dirinya bodoh, dan dia ridho, puas dengan itu, dan dia mengira bahwa itu bisa menyelamatkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anggapan yang sangat-sangat keliru. Ya. Di akhirat dia tidak akan bisa lolos dengan argumentasi seperti itu, dan di dunia dia diancam ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, dari zikir, dari agama Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Coba lihat orang-orang yang berpaling dari Islam, di dalam kehidupannya sempit, sesak hidupnya. Coba lihat orang-orang yang terikat dengan adat istiadat, mau kawin saja susah, padahal Islam memudahkan. Lalu datang aturan-aturan membuat hidupnya jadi sempit, hingga mau kawin saja susah. Harus ini, harus itu, pening, mau pecah kepalanya, akhirnya nggak kawin-kawin. Sementara Islam memudahkannya. Kenapa itu terjadi? Karena kaum muslimin mayoritasnya belum paham Islam, berpaling dari Islam itu. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Kematian, seseorang yang seharusnya mendapat hiburan karena dapat musibah kematian, namun karena berpaling dari Islam, dia terpaksa hutang kanan hutang kiri, muka belakang, atas bawah kalau tinggal di rumah susun, untuk mengadakan acara-acara.
Sempit jadi hidupnya. Kenapa? Karena tidak paham Islam. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Jadi sempit hidupnya. Itu di dunia. Di dunia sudah sempit. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Akhirat tidak ada matahari yang menerangi, tidak ada listrik untuk menerangi. Yang ada adalah cahaya iman. Kalau pada saat itu kita buta, seterang apapun cahayanya itu enggak ada manfaatnya. Begitulah orang-orang ini yang berpaling dari Islam, buta mereka. Diberi cahaya pun tidak dapat berjalan. Sama saja, diberi cahaya atau tidak diberi cahaya, dia tidak bisa berjalan. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lima hasyartani a'ma? Mengapa aku sekarang ini dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat." Jadi buta yang sebenarnya bukanlah buta mata, tapi buta yang hakiki adalah buta mata hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan buta mata penglihatan, tapi buta yang hakiki adalah buta mata hati. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku buta?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika atatka ayatuna fanasita." Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, agama kami. Al-Quran turun kepadamu, telah disampaikan kepadamu, ada di dalam rumahmu. Fanasitaha, tapi engkau mengabaikannya. Tidak dibaca, jangankan dibaca, disentuh saja tidak, jadi pajangan. Apalagi mentadabburinya, mengamalkannya, mungkin gak kepikir. Datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Demikian pula pada hari ini engkau diabaikan, dilupakan, yaitu diabaikan. Nah, demikian hadirin yang berbahagia. Kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah tersebut. Hilangkan asumsi bahwa mempelajari Islam membuat hidup jadi susah. Tanamkan sebaliknya, mempelajari Islam dengan dekat dengan Islam, mempelajari Islam dengan benar justru akan membuat hidup kita menjadi lapang, pelong. Kalau nggak percaya silahkan coba. Janji Allah tidak akan mungkin dusta. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebagai muqaddimah, sebagai suatu pendahuluan untuk menyadarkan kita betapa pentingnya majelis ini. Tadi kita berbicara tentang penting, ya, maka di sini kita jelaskan, ya, betapa pentingnya kita mempelajari, mengenal lebih dalam agama kita ini. Ini adalah kewajiban yang nggak bisa ditunda-tunda, karena setiap orang nggak tahu kapan ajalnya tiba. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Masalah pertama yang harus kita renungi adalah satu pertanyaan yang mungkin pernahkah pertanyaan ini menggelayut dalam benak kita, yaitu dari manakah bermulanya sejarah hidup seorang anak manusia? Kita yang diberi nama oleh orang tua kita, fulan dan fulan, banyak nama yang ada di dunia ini. Kita selaku fulan, fulan bin fulan, tahukah kita dari manakah bermulanya sejarah hidup kita? Saya tanya dulu, dari mana awal mula sejarah hidup seorang manusia yang bernama Muhammad misalnya? Kalau di sini ada yang namanya Muhammad. Apakah sejarah hidup kita itu dimulai ketika ibu kita mengandung kita? Positif hamil ibu kita. Nah, itulah dia sejarah awal hidup saya. Apakah itu? Apakah itu sejarah awal kita? Nah, ini perlu kita renungi. Coba renungi ikhwani fiddin.
ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tahu dari mana kita berasal, dari mana kita bertolak. Coba cari jawabannya. Dari manakah sejarah awal hidup seorang anak manusia? Dari mana? Dari manakah sejarahnya berawal? Apakah ketika positif, ya, orang tua kita atau ibu kita positif hamil mengandung benih yang itu adalah kita? Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran seperti itu. Ya dari situlah Ustaz, dari ketika ya orang tua saya yang bernama fulan dan fulanah, ibu saya yang bernama fulanah positif hamil mengandung benih yang itulah saya. Mungkin ya selintas pikiran kita akan melayang ke sana. Wah, itulah dia. Apalagi kalau bukan itu, ya kan? Tidak, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu awal sejarahnya kita, termasuk saya dan semua yang hadir di dalam ruangan ini. Dari mana berawal? Kita menjawabnya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tadi kita berbicara tentang penting dan tidak penting juga ada dalam Quran. Berbicara tentang sejarah awal kita sebagai manusia juga ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Allah berkata, Allah menceritakan kepada kita, dan ingatlah, wa iz artinya ingatlah, wazkur iz, dan ingatlah wahai manusia, ketika Rabbmu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, yaitu dari Adam alaihissalam. Anak-anak keturunan yang akan lahir dari sulbi Adam. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Di sini siapa yang bapaknya bukan Adam? Ada enggak? Darwin yang mengaku anak keturunan kera nggak bisa menampik bahwa dia juga berasal dari Adam. Teori Darwin tertolak, nggak ilmiah. Ya, jadi semua manusia dari Adam. Nabi mengatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Allah ciptakan Adam dari tanah. Itu bapak kita Adam, Abul Bashar, bapak manusia. Kita semua berasal dari Adam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita semua, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, yaitu dari sulbi Adam, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka semua seraya berfirman, sadar atau tidak sadar. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya tekankan sekali, sadar ataupun tidak sadar, kita hadir ketika itu, dan kita turut bersaksi saat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Rabbmu, bukankah aku ini adalah sesembahanmu? Maka apa kata Allah? Qalu ini untuk jamak dalam bahasa Arab, artinya ramai-ramai. Qalu, mereka menjawab, mereka bersaksi, termasuk kita.
Apa yang kita persaksikan? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Benar. Betul, engkau adalah Rabb kami. Yaitu kita bersaksi atas tauhid. Ini sejarah awal kita. Sadar atau tidak sadar, Allah telah mengambil persaksian. Allah sengaja menceritakan ini kepada kita semua agar kita tahu itulah dia sejarah awal kita. Sejarah awal kita bermula dari tauhid. Allah mengambil persaksian tauhid. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Kita jawab iya. Kita jawab iya. Benar, kami bersaksi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan antaqulu yaumal qiyamah. Kami sengaja mengambil persaksian ini atas kamu semua pada saat itu. Allah mengabarkannya ini ya di dalam kitabnya. Untuk apa? Agar kamu nanti di akhirat tidak berdalih. Tidak berdalih. Sesungguhnya kami inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami anak-anak Adam ini adalah orang-orang yang lengah atau lalai atau tidak tahu menahu tentang hal ini, tentang tauhid. Kami enggak tahu menahu apa itu tauhid. Allah mengambil persaksian ini supaya kamu tidak berdalih seperti itu, yaitu tidak berdalih aku enggak tahu. Allah kasih kita akal. Alhamdulillah kita yang hadir di sini bukan orang gila, karena orang gila enggak akan diterima oleh panitia. Alhamdulillah kita orang-orang yang waras, diberi anugerah yang sangat agung, yaitu akal, yang membedakan kita dengan apa? Dengan hewan. Dengan hewan. Allah membedakan kita dengan hewan. Dengan apa? Akal. Jadi supaya kamu nanti tidak berdalih di akhirat, ya Allah, aku enggak tahu apa itu tauhid, ya seumur umur ya enggak pernah lah belajar tauhid. Enggak tahu apa itu tauhid. Mungkin darut tauhid. Dia enggak ngerti tauhid itu apa. Ya. Apa rupanya kalau seorang tidak tahu tauhid? Apa bahayanya? Saya tanya, apa bahayanya kalau seorang tidak tahu baik? Dia melakukan yang jahat. Apa bahayanya seorang tidak tahu sunnah? Dia melakukan bid'ah. Apa bahayanya seorang tidak tahu ma'ruf? Dia akan melakukan mungkar. Apa bahayanya seorang tidak tahu tauhid? Dia jatuh dalam syirik. Jatuh dia dalam syirik. Allah bertanya kepadanya, ya fulan, kenapa kamu berbuat syirik? Ya Allah, aku enggak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Pokoknya aku enggak tahu lah. Selamat? Tidak. Allah telah mengambil persaksian. Allah telah kasih fasilitas. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kitab-kitab suci, mengutus para rasul supaya kita bisa memahaminya. Makanya orang gila enggak dibebani syariat. Karena nggak bisa berpikir, nggak bisa belajar seperti kita sekarang ini. Tempatnya di RSJ. Kita alhamdulillah bukan penghuni RSJ, kita manusia yang mulia dan penting tadi. Penting. Kita orang penting. Oleh karena itu kita hadir di tempat yang penting ini untuk mempelajari yang penting. Jadi jangan beranggapan, wah gampang itu jawabannya nanti di akhirat. Ya, kalau mati nanti sampai ketemu Allah, ya Allah enggak tahu, selesai. Ya Allah, kenapa ini enggak tahu, selesai. Tidak. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Kami mengambil persaksian ini agar kamu tidak mengatakan nanti, ya Allah, kami tak tahu menahu tentang hal ini. Itu dalih manusia. Di antara manusia ada yang berdalih seperti itu. Ada dalih yang kedua. Allah mengatakan, au taqulu, atau kamu mengatakan innama asyraka abauna min qabl wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau
kamu akan berkata, kamu akan berdalih, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dulu, telah berbuat syirik sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Apakah engkau ya Allah membinasakan kami, menyiksa kami karena perbuatan orang-orang sesat dahulu, yaitu ikut-ikutan. Nah, sekarang ini kaum muslimin yang jatuh dalam perbuatan syirik tidak lepas dari dua keadaan ini. Ya, kalau enggak jahil ya ikut-ikutan. Kenapa buat begini? Ya, bagaimana lah ya. Sudah tradisi sejak dahulu. Orang-orang tua kami, nenek moyang kami telah mewarisi budaya ini turun-temurun sampai sekarang. Itulah yang kami lakukan. Ikut-ikutan ini bahaya. Perbuatan ikut-ikutan itu berbahaya. Ya. Apalagi yang diikuti itu adalah orang-orang yang tidak berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian tersebut untuk apa? Agar kita tidak berdalih dengan dua dalih ini nanti di akhirat. Aku enggak tahu menau, dan dalih yang kedua aku cuma ikut-ikutan. Jadi itulah dia sejarah hidup kita. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari situ, dari persaksian tauhid. Jadi sejarah manusia itu berawal dari persaksian tauhid. Dia hadir ke dunia, lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Tapi kata Rasulullah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang membuat dia Majusi, Yahudi, Nasrani, atau bentuk-bentuk penyimpangan dan kesesatan lainnya. Ini sabda Nabi. Ada hikmah. Apakah selalu orang itu sesat karena orang tua? Kenapa Rasulullah? Apa hikmahnya Rasulullah mengatakan fa abawahu, kedua orang tuanya? Ya sebab orang tua adalah lingkungan terdekat bagi seorang anak manusia. Kalau ditanya apa lingkungan terdekat seorang anak manusia, jawabannya adalah ibu bapaknya yang mempengaruhi, yang mewarnainya. Demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi Allah mengabarkan bahwa Dia telah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka untuk memberikan kesaksian atas diri mereka sendiri. Jadi mereka berdiri untuk diri mereka sendiri. Waktu itu kita hadir. Ingat kita waktu itu hadir. Semua hadir dan bersaksi la ilaha illallah, bahwa Allah adalah Rabb dan penguasa mereka, sesembahan mereka, dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka di atas persaksian tersebut, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.